Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Reno Moons jadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tampaknya semakin serius dalam upaya memperkuat tim nasional mereka menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah menaturalisasi pemain berdarah campuran, Reno Moons, yang kini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Reno Moons, pemain berusia 23 tahun ini, memiliki darah Indonesia dari ibunya dan Jerman dari ayahnya. Moons saat ini bermain untuk klub Bundesliga, SC Freiburg, dan telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Sebagai gelandang serang, Moons dikenal memiliki visi bermain yang tajam, kemampuan dribbling yang luar biasa, dan tendangan jarak jauh yang akurat. Potensinya di lapangan hijau membuat PSSI melihatnya sebagai aset berharga yang dapat memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan Moons dan agennya. Kami sangat tertarik dengan kemampuan Reno Moons dan percaya dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia. Kami sudah memulai diskusi dan berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar, ujar Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Langkah ini bukan tanpa tantangan. Proses naturalisasi memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan FIFA. Namun, PSSI optimis bahwa semua persyaratan dapat dipenuhi mengingat kontribusi besar yang bisa diberikan Moons kepada tim nasional. Reno Moons sendiri, dalam wawancara singkat dengan media Jerman, menyatakan ketertarikannya untuk bermain bagi Indonesia. Saya bangga dengan warisan budaya Indonesia dari ibu saya. Bermain untuk tim nasional Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Saya siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan, ujar Moons. Reaksi publik terhadap rencana ini beragam. Sebagian besar pendukung sepak bola Indonesia menyambut baik rencana ini, berharap kehadiran Moons dapat meningkatkan kualitas permainan tim nasional. Namun, ada juga yang mengingatkan pentingnya mengembangkan pemain lokal dan tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. PSSI sendiri berjanji akan tetap fokus pada pengembangan bakat-bakat lokal melalui program pembinaan usia dini dan kompetisi lokal yang lebih kompetitif. Naturalisasi adalah salah satu strategi jangka pendek kami. Namun, kami tetap berkomitmen untuk membina dan mengembangkan pemain-pemain muda berbakat dari seluruh Indonesia, tambah Thohir. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Dengan lawan-lawan tangguh dari Asia, kehadiran pemain berkualitas internasional seperti Reno Moons diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan teknis bagi skuad Garuda. Para penggemar sepak bola Indonesia pun kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses naturalisasi ini, berharap mimpi tampil di panggung Piala Dunia semakin mendekati kenyataan. Dengan potensi yang dimiliki Reno Moons dan dukungan penuh dari PSSI, harapan untuk melihat tim nasional Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 semakin besar. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Reno Moons akan menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kesempatan Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia di putaran 3 berbuah manis usai Erick Thohir bertemu Presiden FIFA. Kesempatan Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran 3 akhirnya terwujud setelah melewati berbagai rintangan dan proses yang panjang. Sang kiper, yang sebelumnya terkendala regulasi FIFA karena pernah memperkuat timnas Belanda U21 di saat usianya sudah menginjak 22 tahun, akhirnya mendapat angin segar setelah serangkaian upaya keras yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Situasi ini bermula ketika Martin Paes, penjaga gawang yang kini berusia 26 tahun, mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, keinginannya untuk membela Merah Putih sempat terhambat oleh regulasi FIFA yang melarang pemain untuk beralih tim nasional setelah memperkuat timnas junior negara lain saat usianya di atas 21 tahun. Dalam kasus Paes, ia pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada tahun 2020, ketika usianya sudah menginjak 22 tahun.
Namun, situasi ini kemudian menjadi lebih kompleks karena pertandingan yang diikuti PAS saat memperkuat Belanda U21 berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19. Pada masa itu, berbagai kompetisi sepak bola di seluruh dunia mengalami penyesuaian jadwal dan regulasi, termasuk pertandingan tingkat internasional. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan berbagai turnamen, termasuk ajang yang diikuti oleh PAS. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh PAS dan pentingnya kehadirannya bagi Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Thohir memutuskan untuk bertemu langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, guna membahas kasus ini secara mendalam dan mencari solusi terbaik. Pertemuan antara Erick Thohir dan Gianni Infantino berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, Thohir menjelaskan secara rinci mengenai situasi yang dihadapi PAS, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk memperkuat Belanda U21 pada masa pandemi. Thohir juga menekankan bahwa PAS memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membela timnas Garuda di kancah internasional. Setelah melalui berbagai pembahasan dan pertimbangan, akhirnya FIFA memutuskan untuk memberikan keringanan terhadap Martin Paes. Mereka mengakui bahwa pertandingan yang diikuti PAS pada tahun 2020 terjadi dalam situasi luar biasa yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, sehingga regulasi yang ada bisa diberikan fleksibilitas. Sidang arbitrase yang diadakan oleh FIFA akhirnya memutuskan bahwa PAS diizinkan untuk beralih kewarganegaraan sepak bola dan memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini disambut gembira oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Martin Paes, yang telah menantikan momen ini dengan penuh harap, akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resminya, Paes mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas keputusan FIFA. Ia juga berterima kasih kepada Erick Thohir dan seluruh pihak yang telah mendukungnya selama proses ini. Saya sangat bahagia dan merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini adalah impian saya sejak lama, dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkannya, terutama kepada Bapak Erick Thohir yang telah berjuang keras untuk saya. Saya siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Paes dengan penuh semangat. Dengan kehadiran Martin Paes, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih solid dan tangguh di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya di bawah Mister Gawang akan memberikan kepercayaan diri tambahan bagi seluruh tim, serta menambah kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang internasional. Kisah perjuangan Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda lainnya. Ini membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang kuat, berbagai rintangan bisa diatasi, dan impian besar bisa diwujudkan. Sekarang, semua mata tertuju pada kiprah Paes di putaran 3, di mana ia diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia. PSSI incar naturalisasi striker baru jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu berkaca pada beberapa target yang berhasil dicapai seperti lolos ke Piala Asia 2023, semifinal Piala Asia U23, perbaikan ranking FIFA ke-134 dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seiring dengan itu, striker FC Twente Daan Rots muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang diambil adalah mengincar naturalisasi seorang striker berbakat yang diharapkan mampu menambah daya gedor lini serang tim Garuda. Keputusan untuk menaturalisasi pemain baru ini bukanlah hal yang baru bagi PSSI.
Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah beberapa kali melakukan naturalisasi pemain asing untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Namun, kali ini PSSI berharap langkah ini akan memberikan dampak yang lebih signifikan, mengingat ketatnya persaingan di babak kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI menjelaskan bahwa keputusan untuk menaturalisasi striker baru ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Kami melihat kebutuhan akan seorang striker yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, yang dapat menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan penting. Proses seleksi sudah dilakukan dengan sangat ketat, dan kami yakin pemain yang kami incar memiliki kualitas yang dibutuhkan. Striker yang diincar tersebut memiliki rekam jejak yang mengesankan di level klub dan tim nasional negaranya. Kami tidak bisa menyebutkan nama pemain tersebut saat ini karena prosesnya masih berjalan, namun dia adalah pemain yang sudah terbukti kualitasnya di Liga Top Eropa, tambahnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemain yang diincar PSSI memiliki statistik yang cukup impresif di liga tempatnya bermain. Dalam 2 musim terakhir, striker tersebut mencatatkan rata-rata 20 gol per musim dan menjadi andalan di klubnya. Dengan catatan statistik tersebut, tidak mengherankan jika PSSI sangat tertarik untuk mendatangkan pemain ini guna memperkuat lini serang tim nasional Indonesia. Meski demikian, proses naturalisasi pemain ini bukan tanpa tantangan. Prosedur administrasi yang rumit dan birokrasi yang panjang seringkali menjadi hambatan dalam proses naturalisasi pemain. Namun, PSSI optimistis bahwa semua prosedur akan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pemain ini dapat bergabung dengan tim nasional sebelum pertandingan kualifikasi dimulai. Proses naturalisasi ini membutuhkan waktu dan kami bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan semua berjalan lancar. Kami berharap pemain ini bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi positif bagi tim nasional. Para pendukung sepak bola Indonesia tentunya berharap langkah ini akan membawa perubahan positif bagi tim Garuda. Dengan tambahan amunisi baru di lini serang, diharapkan Indonesia mampu bersaing lebih baik di babak kualifikasi dan mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Naturalisasi pemain asing memang selalu menjadi topik yang menarik dan kontroversial. Namun, jika langkah ini berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki tim yang lebih kompetitif dan mampu bersaing di kancah internasional. Semoga proses naturalisasi ini berjalan lancar dan pemain incaran PSSI bisa segera merumput bersama tim nasional Indonesia, membawa harapan baru bagi pencinta sepak bola tanah air. Milian Manhoef menjadi opsi naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia tengah mempertimbangkan opsi naturalisasi pemain keturunan Belanda, Milian Manhoef. Pemain muda berbakat ini menjadi sorotan karena penampilan impresifnya bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda. Milian Manhoef lahir di Belanda pada 3 Januari 2002, dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Sebagai seorang winger yang lincah dan cepat, Manhoef telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyerang maupun bertahan. Pada musim 2023-2024, ia berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 12 assist dalam 32 penampilannya di Eredivisie, yang membuat namanya kian melambung di kancah sepak bola Eropa. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah menyatakan ketertarikannya untuk menaturalisasi Manhoef agar dapat memperkuat tim Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa Manhoef memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Kami selalu mencari pemain yang bisa memberikan kontribusi positif bagi tim, dan Manhoef adalah salah satu talenta yang kami nilai sangat potensial, ujar Thohir. Proses naturalisasi pemain ini bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Kelvin Verdong dan Jay Itzes juga melalui proses serupa dan berhasil menjadi pilar penting bagi tim nasional. Namun, proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Ada beberapa tahap administratif dan legal yang harus dilewati, termasuk mendapatkan persetujuan dari FIFA dan pemerintah Indonesia. Masuknya Manhoef ke dalam skuad Indonesia tentu akan membawa dampak positif yang signifikan.
Dengan usianya yang masih muda, ia bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang tim nasional. Kecepatan dan visi bermainnya diharapkan dapat menambah daya gedor Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan komentarnya terkait potensi masuknya Man Ho-euf. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan performa tim. Man Ho-euf adalah pemain dengan kualitas yang kami butuhkan, dan kami berharap proses naturalisasinya bisa berjalan lancar, ungkap Tae-yong. Berita tentang kemungkinan naturalisasi Million Man Ho-euf telah mendapat perhatian luas dari masyarakat dan penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap agar proses ini dapat segera terrealisasi dan Man Ho-euf dapat bergabung dengan tim nasional secepat mungkin. Dukungan dan antusiasme dari para supporter diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi Man Ho-euf untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dengan segala potensi dan kualitas yang dimilikinya, Million Man Ho-euf diharapkan bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membawa Indonesia tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, semua mata tertuju pada proses naturalisasi yang sedang berlangsung, dengan harapan besar bahwa pemain muda ini bisa segera mengenakan seragam merah putih dan berjuang bersama tim Garuda di ajang internasional. PSSI bidik Daan Rots dan Mees Hilgers untuk dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah gencar mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah serius diambil dengan mengincar dua pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, yaitu Daan Rots dan Mees Hilgers, untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi timnas, dan salah satu cara adalah dengan menambah kekuatan dari pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas bermain di level tinggi, ujar Thohir. Di sisi lain, pelatih Australia waspada kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Mees Hilgers serta Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers juga Daan Rots. Pelatih Australia menilai kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots bisa membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers Daan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Taktik bagus dibangun pelatih Shin Tae-yong untuk merekrut Mees Hilgers serta Daan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots, pemain berusia 22 tahun yang bermain sebagai penyerang untuk FC Twente di Eredivisie, dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni dan insting mencetak gol yang tajam. Penampilan impresifnya di Liga Belanda membuat PSSI meliriknya sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sementara itu, Mees Hilgers, seorang bek tengah berusia 21 tahun yang juga bermain untuk FC Twente, telah menunjukkan performa solid di lini belakang. Keberadaannya di pertahanan diharapkan dapat menambah kekuatan dan stabilitas di sektor belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain ini sudah memasuki tahap awal. PSSI telah menghubungi keluarga dan agen dari kedua pemain untuk membicarakan kemungkinan mereka bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen yang diperlukan juga tengah disiapkan. Proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Namun, kami optimis bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, kami bisa menyelesaikan ini sebelum kualifikasi dimulai, tambah Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, kehadiran Rots dan Hilgers akan memberikan variasi taktik dan meningkatkan kompetisi di dalam tim.
Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas bermain di Liga Eropa. Mereka bisa membawa standar baru dalam permainan kami, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi, diharapkan tim Garuda bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal. Langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk supporter dan pengamat sepak bola. Mereka berharap langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Saya sangat mendukung langkah ini. Semoga prosesnya berjalan lancar dan kita bisa melihat mereka bermain untuk Indonesia di kualifikasi nanti, ujar seorang supporter yang tidak sabar melihat perkembangan timnas. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, PSSI berharap bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membanggakan nama bangsa di kancah internasional. Shin Tae-yong tambah pemain depan, Anthony Santos jadi opsi naturalisasi pemain keturunan, jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong terus berbenah jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat lini depan, Shin Tae-yong telah menambahkan beberapa pemain baru ke dalam skuadnya. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah Anthony Santos, pemain asal Brasil yang berpotensi dinaturalisasi. Penggawa Manchester United ini menjadi nama mutakhir yang disebut menjadi target operasi senyap PSSI. Kabar soal Anthony ini pertama beredar di TikTok. Kemudian, kabar ini menyebar ke sejumlah medium lainnya, termasuk YouTube. Belakangan, juga ada media arus utama yang menulis soal rumor bakal merapatnya pemain yang kerap dijuluki El Gasing, karena gaya bermainnya yang berputar-putar tersebut, ke skuad Garuda. Lini depan timnas Indonesia menjadi fokus utama Shin Tae-yong setelah evaluasi performa tim di putaran kedua kualifikasi. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa peningkatan kualitas serangan menjadi kunci untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, beberapa pemain dengan kemampuan menyerang yang mumpuni mulai dipanggil dan diintegrasikan ke dalam tim. Kami perlu pemain yang bisa memberikan kontribusi maksimal di lini depan. Kami ingin memiliki variasi serangan dan kemampuan untuk mencetak gol dari berbagai situasi, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers terbaru. Salah satu nama yang mencuat dalam radar Shin Tae-yong adalah Anthony Santos. Pemain berusia 25 tahun yang saat ini bermain di Liga Brasil tersebut memiliki catatan impresif di klubnya. Dengan kecepatan, kemampuan dribble, dan naluri mencetak gol yang tajam, Santos dianggap bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Anthony Santos tengah dipercepat oleh PSSI. Jika berhasil, ini akan menjadi langkah strategis yang signifikan mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki Santos. Anthony Santos bisa membawa dimensi baru dalam serangan kami. Kami berharap proses naturalisasinya berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan tim, kata Shin Tae-yong. Selain opsi naturalisasi, Shin Tae-yong juga terus memantau pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Beberapa pemain keturunan telah menunjukkan minat dan komitmen untuk membela timnas Indonesia. Para pemain ini diharapkan dapat membawa pengalaman dan teknik bermain yang mereka peroleh dari kompetisi luar negeri. Bek tengah yang memiliki darah Indonesia ini telah menunjukkan performa konsisten di klubnya dan dianggap dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kami selalu membuka pintu bagi pemain keturunan yang ingin bergabung dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambah Shin Tae-yong. Dengan tambahan pemain baru dan opsi naturalisasi yang sedang diproses, timnas Indonesia berharap dapat tampil lebih kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan intensif terus dilakukan, termasuk pemusatan latihan dan pertandingan uji coba melawan tim-tim kuat. Target kami adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Kami tahu tantangan di depan sangat besar, tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, kami yakin bisa mencapainya, ujar Shin Tae-yong dengan penuh semangat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia.
Dukungan dari seluruh elemen sepak bola tanah air sangat diharapkan untuk memberikan semangat bagi para pemain yang berjuang membawa nama Indonesia di kancah internasional.